Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 15 Literasi Informasi dari kelas B akan menayangkan video seputar literasi informasi, yaitu etika penggunaan informasi. Pembuatan video bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah literasi informasi. Selain itu, video ini diharapkan dapat menambah wawasan penonton mengenai etika penggunaan informasi. Kelompok kami sendiri beranggotakan Priangga Luhur Pambudi, Alvin Mikfar Bahri, Atalarik Imam Taqiyuddin, Risma Adib Misbahuddin Zain, dan yang terakhir Syekh Johan Leskianto. Tujuan kita mengetahui pentingnya etika penggunaan informasi agar saat kita mendapatkan suatu informasi, kita tahu apa hukum dan sanksi jika kita memplagiasi atau menjiplak informasi yang sudah ada. Dan di sini juga kita akan mempelajari bentuk-bentuk dan cara menghindari plagiarisme. Pengertian plagiasi. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan, plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Tipe-tipe plagiasi menurut Sulistyo tahun 2011. Ada beberapa tipe plagiasi. Yang pertama, plagiasi kata demi kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain sama persis tanpa menyebutkan sumbernya. Yang kedua, plagiarisme atas sumber. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup atau tanpa menyebutkan sumbernya secara jelas. Yang ketiga, plagiarisme kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain. Yang terakhir adalah self-plagiarism. Termasuk dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis atau karya ilmiahnya. Sanksi plagiasi. Sanksi untuk mahasiswa yang melakukan plagiasi disebutkan dalam Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010. Ada teguran, kemudian peringatan tertulis, dilanjut dengan penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa, kemudian pembatalan nilai, kemudian pemberhentian dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, kemudian pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa, dan yang terakhir yaitu pembatalan ijazah apabila telah lulus dari proses pendidikan. Cara menghindari plagiasi. Jika kita mengutip sebuah kalimat atau paragraf dari sebuah buku atau tulisan, untuk menghindari tindak plagiasi kita dapat melakukan dua hal berikut ini. Yang pertama ada pengutipan. Menggunakan dua tanda kutip jika mengambil langsung satu kalimat dengan menyebutkan sumbernya. Kemudian, menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan benar. Yang dimaksud adalah sesuai panduan yang ditetapkan masing-masing institusi dalam penyusunan daftar pustaka. Kemudian yang kedua ada parafrase. Parafrase adalah mengungkapkan ide atau gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa berubah maksud atau makna ide atau gagasan dengan tetap menyebutkan sumbernya. Selain itu, untuk menghindari plagiarisme, kita dapat menggunakan beberapa aplikasi atau software pendukung anti plagiarisme, baik yang berbayar maupun gratis. Misalnya, menggunakan aplikasi pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin, Wikopifine, dan sebagainya. Kemudian, penggunaan aplikasi seperti Zotero, EndNote, dan aplikasi sejenis untuk pengelolaan sitiran dan daftar pustaka. Untuk mengecek plagiarisme sendiri, kita dapat menggunakan software Turnitin. Namun, tidak semua orang dapat mengakses Turnitin. Untuk itu, kita dapat menggunakan alternatif lain, seperti DupliChecker. DupliChecker merupakan situs pengecekan plagiasi yang gratis. Namun terdapat juga untuk versi Pro-nya di mana kita harus berlangganan dengan membayar antara $20 hingga $200, tergantung fitur yang disediakan.
Kesimpulan, menghindari tindak plagiasi merupakan salah satu bentuk penerapan etika penggunaan informasi. Penyertaan sumber yang memadai dari suatu karya yang kita kutip merupakan bentuk penghargaan dan penghormatan untuk pencipta ataupun penulis asli dari karya tersebut. Demikian akhir dari video ini mengenai etika penggunaan informasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.